Oke, baik. Kita mulai saja ya. Ini baru 10 orang yang hadir, nggak apa-apa. Jadi, mungkin kalau ini betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ya, membahas terkait dengan model-model atau algoritma yang mungkin bisa kalian terapkan ya. Nah, ini nanti akan dipakai di tugas besar kalian ya, sesuaikan dengan tugas besar. Nah, yang kemarin saya yang baru ngirim ke email saya kayaknya belum semuanya ya. Yang dari 10 kelompok itu masih ada yang belum ngirim. Nanti kalau yang belum ngirim tolong dikirim yang tugas bab 1 ya. Jadi biar saya tahu kalian mau pakai algoritma yang mana ya, mungkin nanti bisa kita sesuaikan. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang algoritma yang biasa dipakai di klasifikasi ya, algoritma yang biasa dipakai di klasifikasi. Jadi sebenarnya untuk klasifikasi itu banyak sekali algoritma yang bisa dipakai. Sebentar ya, ini ada sedikit penjelasan mungkin tentang klasifikasi ya. Ini saya ambil dari workshopnya dari Fans Surabaya. Ini klasifikasi ya. Jadi klasifikasi itu ya sesuai dengan namanya ya, digunakan untuk mengklasifikasikan satu data ya, atau berdasarkan atribut-atribut yang ada. Nah, jadi nanti di datasetnya itu, di dataset yang kalian nanti akan lihat itu nanti ada yang namanya atribut, kemudian nanti ada yang namanya kelas. Ya. Nah, ini sama seperti waktu kalian yang di tutorial terakhir ya, terkait dengan imbalance, itu kan juga lihat kelasnya. Slide-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Ya, jadi, nah untuk di dataset nanti ada beberapa atribut di sini ya, atribut ya biasanya itu di dalam bentuk kolom. Kemudian nanti ada satu atribut yang dia itu tadi berupa klasifikasi, berupa kelas gitu ya. Nah, makanya klasifikasi ini dimasukkan ke dalam supervised learning ya. Supervised learning itu artinya kelasnya itu sudah kita tentukan dulu. Jadi misalnya kalau kemarin ya yang ketika bahas di yang data yang imbalance itu kan potensi misalnya dari data yang ada siapa konsumen yang melakukan fraud, siapa konsumen yang tidak melakukan fraud, yang melakukan kecurangan atau tidak. Jadi kita sudah tetapin satu kelas sendiri, di mana kelas itu yang kita akan klasifikasikan. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan supervised learning. Jadi atributnya sudah kita tentukan dulu. Nah, di data mining nanti kita bisa menggunakan beberapa algoritma atau beberapa model ya, ini disebutnya model yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan. Pertama kita cari dulu modelnya, kita tentukan dulu modelnya, kemudian dari data yang ada itu kira-kira misalnya kalau ada data baru, ini dia bisa klasifikasikan atau tidak. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengassign dataset itu masuk ke kelas yang mana secara akurat ya, seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini, misalnya kita punya ini dataset, kemudian ada atribut 1, atribut 2, atribut 3. Nah, kemudian di sini nanti yang untuk klasifikasinya ya, ada kelas di sini kelasnya ada 2, kelas no dan kelas yes ya. Nah, atribut-atribut ini juga bisa macam-macam ya.
jenisnya, apakah dia jenis datanya maksudnya, apakah dia jenis datanya itu masuk data kategorikal atau masuk data numerikal. Misalnya kayak di sini yang atribut 1, ini dia masuk kategorikal ya. Misalnya yes, no, ini nanti kalau misalnya masih dalam bentuk string, ini datanya harus kita rubah dulu menjadi numerik. Misalnya kita rubah menjadi yang yes itu 1, yang no itu 0 gitu ya. Kemudian yang atribut 2 ini juga dia masuk data kategorikal. Ini ada large, medium, small ya. Jadi ini juga sama, kalau ini masih dalam bentuk string, masih dalam bentuk klasifikasi apa datanya itu masih dalam bentuk string tulisan, ini juga harus kita rubah dulu menjadi data numerik ya. Misalnya large itu kita definisikan misalnya 3 ya, medium itu 2 misalnya, small itu 1 ya. Nah, sedangkan atribut 3 ini ya dia sudah numerik ya, sudah angka ya, 125.000 misalnya. Nah, kemudian kelasnya juga, ini kelasnya masih dalam bentuk string, makanya juga kita harus definisikan dulu sebelum nanti diolah ya. Itu menjadi misalnya no itu adalah 0, yes itu adalah 1 gitu. Jadi intinya kalau kita punya data set yang dia masih dalam bentuk string, ya kita harus melakukan kemarin ya step-stepnya, lakukan preparation datanya dulu gitu. Kalau datanya dia bukan numerik ya harus kita rubah dulu. Kemudian kalau misalnya data kelasnya yang kemarin ya, yang di tutorial terakhir itu data kelasnya imbalance, tidak balance, ya harus kita balancing dulu. Kita balance dulu baru kita masukkan ke kita lakukan analisis pengolahan. Dan kemudian kita juga di awal harus kita pecah, kita split datasetnya ya. Yang kemarin yang di split menjadi yang disebut dengan training data dan test data gitu. Ya, nanti yang training ini yang dipakai untuk kita pakai learning algoritmanya kita masukkan. Nah, ini nanti learning modelnya ini bisa macam-macam, bisa pakai decision tree, bisa pakai k-nearest neighbor gitu ya. Model banyak sekali model-model learning model yang bisa digunakan di klasifikasi ini ya. Misalnya apalagi random forest misalnya atau yang lainnya. Nah, itu bisa di sini. Nah, nanti ketemu udah modelnya, baru kalau misalnya kita uji coba modelnya itu dengan menggunakan data tesnya, sehingga kita bisa ketahui model yang kita buat itu keakuratannya seberapa besar ya. Jadi prosesnya seperti itu. Prosesnya untuk klasifikasi. Kemudian, nah ini contoh-contoh aplikasi dari klasifikasi, misalnya untuk memprediksi tumor ya, memprediksi tumor nanti misalnya dari data-data yang ada, si pasien ini kita bisa prediksi dia memang punya tumor atau enggak. Kemudian ya yang kemarin ini sudah dicontohkan di tutorial yang terakhir itu ya, untuk data yang imbalance itu untuk credit card ya, kita memprediksi transaksi credit card misalnya, maka transaksinya ini ada kecurangan ya atau tidak, misalnya ada fraud atau enggak. Nah, kemudian juga untuk contoh yang lainnya kita mengklasifikasikan jenis struktur protein ya. Kemudian juga bisa kategorisasikan yang lainnya juga. Jadi banyak sekali sebetulnya aplikasi-aplikasi dari klasifikasi ini. Dan klasifikasi ini masuk tadi ya ke dalam yang supervised learning. Kenapa supervised learning? Tadi alasannya karena yang kelasnya itu sudah kita tentukan dulu ya, kelasnya, jenis kelasnya. Nanti beda dengan yang unsupervised. Yang unsupervised yang clustering ya. Kalau clustering kita tidak tentukan dulu kelasnya, dia ada berapa kelas gitu, seperti itu di dataset yang akan kita pakai. Nah, ini contohnya di sini menggunakan NN ya, sebenarnya masih banyak ya, nearest neighbor. Kemudian juga nanti ada menggunakan decision tree. Nah, untuk yang hari ini mungkin saya akan coba yang menggunakan decision tree dan yang menggunakan yang lain ya, logistic regression juga bisa. Ya, jadi itu contoh untuk klasifikasi. Kemudian validasinya ya. Nah, klasifikasi ini juga harus dilakukan validasi. Nah, di validasi itu ada beberapa cara ya, beberapa metode untuk melakukan klasifikasi
melakukan validasi dari model klasifikasi yang kita buat. Ya, pertama dengan melakukan split. Nah ini yang biasa ya, ini yang umum. Kita split datanya menjadi dua. Ada data training dan data set. Ini ada proses untuk validasi ya. Jadi nggak boleh disamakan semuanya. Ya datanya nggak boleh dijadiin satu gitu. Tapi harus di awal kita sudah split mana yang data untuk training, mana yang data untuk testing ya. Nah kemudian bisa juga menggunakan cross validation ya, CAFOL cross validation. Ini yang lebih advance lagi. Jadi untuk memastikan bahwa data yang kita pakai itu memang datanya itu tidak bias gitu ya, tidak bias. Jadi ini salah satu metode untuk melakukan validasi, juga bisa menggunakan CAFOL cross validation ya. Kemudian juga metode yang berikutnya menggunakan leave one out cross validation. LOO ya, LOO leave one out cross validation. Jadi datanya itu kalau misalnya punya n example, nah kemudian kita lakukan beberapa kali eksperimen ya. Ada yang dimasukkan, kemudian ada satu misalnya data yang dikeluarin yang tidak diikutkan, kemudian dilakukan validasi ya, cross validation tadi, diacak dan sebagainya, ketemu satu data set, kita coba cari lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu betul-betul random dan betul-betul tidak ada bias ya. Ya, jadi itu ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk validasi. Tapi kita di sini mungkin untuk sekarang saya hanya akan menggunakan yang metode yang ini ya, metode yang pertama, metode yang paling sederhana, yaitu menggunakan split data set. Jadi nanti di awal data setnya akan kita split menjadi data training dan data test. Ya, oke itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke programmingnya ya, tutorial untuk programmingnya, terutama untuk yang klasifikasi. Oke, seperti biasa ini saya menggunakan Colab ya. Jadi kalau yang ada yang mau langsung nyoba, silakan buka Colabnya. Silakan buka Colabnya. Bentar ini masih loading. Oke. Oke, sudah kelihatan belum Colab-nya? Sudah ya. Oke, kalau yang mau nyoba mungkin nanti saya coba share file CSV-nya ke grup ya. Share di WhatsApp data yang mau dipakai. Tapi nanti ini juga rekamannya saya upload di YouTube. Nanti kalian bisa juga download nanti datanya dari YouTube ya. Nah ini saya menggunakan data FAIR namanya. Data FAIR ini adalah data yang isinya itu atribut-atribut, misalnya kalau orang itu melakukan affair ya, tahu affair ya.
selingkuh gitu. Jadi di sini nanti kita bisa mengecek dari atribut-atribut yang ada itu seseorang itu bisa dia ada kecenderungan untuk selingkuh atau enggak gitu ya. Oke. Mungkin saya coba terangin untuk datasetnya dulu sebentar. Di datasetnya ini ada di sebelum saya masuk saya coba jelasin untuk datasetnya. Ini datasetnya jumlahnya sekitar 6 ribuan. 6.000 dataset totalnya semua. Kelihatan nggak yang di Google saya? Kelihatan ya? Iya Pak. Oke, ini saya coba. Nah ini isi dari datasetnya ya. Dia ada 666 observasi, jadi yang ke bawah, data yang ke bawah itu. Kemudian ada 9 variabel berarti yang kolom-kolomnya. Nah, nanti yang variabelnya itu terdiri dari tingkat red marriage-nya. Jadi di sini ada perkawinannya itu dia di rating gitu ya. Ada yang kalau satu itu dia very poor, 2 poor, 3 fair, kemudian 4 good, 5 very good gitu. Kemudian ada data umur, jadi umur respondennya, data tahun dia sudah menikah berapa lama ya. Kemudian ada data jumlah anak, berapa jumlah anaknya. Kemudian tingkat religiusnya. Jadi misalnya kalau satu itu berarti dia nggak religius, 2 itu sedang, agak sedang gitu ya, lebih baik sedikit, 3 itu fair. Nah kalau 4 itu tingkat religiusnya tinggi gitu. Kemudian ada data tentang level education-nya, jadi tingkat pendidikannya. Yang 9 ini berarti 9 tahun, berarti dia sampai kelas SMP, ya lulusan SMP. 12 ini lulusan SMA, 14 ini berarti lulusan S1, 16 ini lulusan S2, ini benar ya S1 ya, S2. Nah, kemudian 17 sama 20 ini terkait dengan apa yang lebih tinggi lagi. Kemudian pekerjaan, nah pekerjaan juga dia klasifikasikan, kalau 1 itu pelajar, 2 itu petani, misalnya, kemudian 3 itu white collar ya karyawan di perusahaan, 4 itu teacher dan sebagainya, 5 itu manajerial, 6 profesional dan sebagainya. Nah ininya apa namanya pekerjaannya. Kemudian nah ini kayaknya yang yang data berikutnya adalah
occupation husband, jadi pekerjaan suaminya, ya. Jadi pekerjaan suaminya apa gitu, atau pekerjaan pasangannya lah. Ini pekerjaan pasangannya. Sorry, ini kayaknya, oh ya, ini respondennya semua wanita berarti ya, semua wanita, sehingga dia occupation husband-nya apa. Nah, itu juga ada datanya. Kemudian, nah ini yang kelasnya ini yang terakhir. Jadi dia ada affair atau enggak gitu. Jadi dia melakukan perselingkuhan atau enggak. Nah, itu datasetnya. Ini dataset yang nanti akan kita gunakan ya. Jadi dia punya 9 atribut ya, termasuk kelasnya. Ini kelasnya nanti di yang affair ini. Jadi yang dipakai atributnya ada 8. Kemudian jumlah respondennya itu ada 6.366 responden. Oke. Oke, saya masuk ke saya kirim ini ke WhatsApp, tapi WhatsApp-nya sebelum tampil. Oke, itu data dataset yang akan kita pakai. Silakan bisa di download di situ. Kemudian kita masuk ke, saya sudah kirim ke grup ya, datasetnya yang kita pakai. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Tadi kita pakainya Colab seperti biasa. Nah, langkah pertama itu kita siapin library yang akan kita pakai ya, seperti biasa. Ini library untuk import data ya, pakai NumPy sama Pandas. Kemudian library untuk buat grafik dan sebagainya menggunakan Matplotlib atau juga menggunakan Seaborn. Nah, kemudian kita import. Nah, ini adalah ini library untuk klasifikasi ya. Ini library untuk klasifikasi yang tadi saya sampaikan. Jadi banyak sebetulnya library yang kita bisa pakai sesuai dengan metode yang akan kita gunakan ya. Ini saya masukkan di sini ada logistic regression, K-nearest neighbor ya. Kemudian SVM, support vector machine, ya, kemudian naive bias, ya, kemudian decision tree, kemudian random forest, ya,
ya, kemudian XGBoost, ya XGBoost classifier juga bisa kita gunakan. Ya, jadi ini yang di bawah ini adalah, kemudian juga grid search, ya grid search SP. Ini adalah library yang bisa kita pakai kalau kita tergantung nanti kita mau pakai model yang mana tadi ya, menggunakan algoritma mana. Ya, jadi dalam satu dataset kita bisa lakukan banyak model yang bisa kita buat. Nah, kemudian nanti juga kita bisa bandingkan dari masing-masing model itu mana yang akurasinya paling tinggi misalnya. Ya, atau kalau memang mau pakai cuma satu ya cukup satu saja. Nanti tinggal dilihat keakuratannya, ya akurasinya dari model yang kita buat itu seberapa bagus. Ya, kemudian ini juga kita masukkan juga library untuk mengecek model performance model yang kita gunakan ya, menggunakan confusion metric, accuracy score, kemudian ROC curve, ya, ROC AUC, ya, termasuk juga classification reporting. Oke. Nah, setelah ini semua dimasukkan, ya, tinggal kita run biasa. Oke, sudah. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan, kita panggil datasetnya. Kita panggil datasetnya yang tadi ya, yang file CSV. Nah, kalau di collab kan seperti yang sering saya sampaikan, kita upload dulu datanya ya. Kalau memang kita belum taruh di di Google Drive, itu masih ada di komputer kita. Kalau memang sudah ada di Google Drive juga bisa kita panggil dari Google Drive-nya. Nah, ini kebetulan saya masih ada di komputer, jadi kita panggil di datasetnya supaya nanti bisa digunakan. Nah, ini ada warning, jadi kalau kita tidak simpan di Google Drive, ya kalau selesai nanti datanya akan hilang ya, jadi datasetnya juga akan tidak tersimpan. Oke, ini sudah masuk ya, ini sudah masuk datasetnya. Nah, langkah berikutnya kita panggil ya, kita panggil menggunakan read CSV, kemudian ini kita copy, lihat di sini, klik di data ini, kemudian kita klik yang copy paste-nya, terus kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Setelah di copy paste-nya kita, nah ini kita paste. Jangan lupa tanda petiknya ya. Oke, sekarang kita running. Oke, nggak ada error. Nah, kita cek ya, kita cek ke datasetnya apakah sudah masuk atau belum menggunakan df.add. Oke, ini sudah masuk ya tadi ya. Ada 9 variabel, ada 9 atribut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang ini untuk yang head itu dari 0 sampai 4. Nah, kalau kita mau lihat yang paling bawah, data paling bawah, kita menggunakan df tail ya. Jadi ini kepala, ini ekornya gitu. Kita running lagi. Nah, yang tadi ya jumlahnya adalah 6365 ya, 6365 ternyata ya. Oh sorry, 6366 karena mulainya jadi 0, jadi dia 0 benar. Jadi total datanya adalah 6366 ya. Nah, walaupun di sini angkanya 6365 karena dia mulainya pertamanya dari 0. Oke. Oke, ini yang data 5 data terakhir ya, dengan menggunakan df-tile. Kemudian kita coba cek tipe data dari masing-masing variabelnya. Tipe data dari masing-masing variabel kita cek menggunakan df.dtypes ya.
Nah, kita lihat di sini ternyata semua datanya itu numerik ya. Ini semua datanya numerik. Tidak ada data yang string ya. Jadi misalnya red marriage itu integer, age ini float, float itu jadi ada koma-komanya. Years married juga float, ya ada koma-komanya. Children juga float. Ya. Kemudian religious ini integer. Education, tingkat education juga integer. Occupation, ini juga integer. Occupation husband juga integer. Ya, kemudian affair, ada affair atau enggak, itu float, ya, koma-koma. Jadi semuanya ini sudah numerik ya, bukan string, ya, bukan string. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan tipe datanya karena semua datanya sudah numerik. Nah, langkah berikutnya kita melakukan feature extraction ya. Jadi kita kita tambahkan satu kolom lagi karena ini kan yang jadi kelas nanti kan dia kita mau mengelompokkan dari data atribut yang ada ini responden itu kecenderungannya dia ada selingkuh atau enggak gitu. Tapi kan belum ada kolomnya di sini. Data kolom bahwa dia ada selingkuh atau enggak itu belum ada, tapi yang ada adalah kolom nilai affair-nya ya, kemungkinan affair-nya ini masih dalam tadi koma-koma gitu. Nah, makanya kita perlu tambahkan satu kolom lagi, di mana satu kolom ini menjelaskan kalau ada nilai yang lebih dari 0 di kolom affair ini, berarti dia ada affair gitu. Nah, kita tambahkan di sini perintah untuk mengecek apakah ada affair atau enggak, ya, didefinisikan. Jadi kalau misalnya di kolom yang yang affair ini ada nilainya, maka ditambahkan satu kolom lagi namanya head affair, dan dia kalau ada nilainya yang di affair ini maka dia dikasih nilai 1. Tapi kalau nilainya itu nggak ada, nah, artinya kayak misalnya seperti ini 0 ya, maka dia dikasih nilai di head affair-nya itu 0 ya, menggunakan perintah ini. Nah, ini yang disebut dengan feature extraction ya, feature extraction yang kemarin ini masih dalam proses tahapan pre-processing data ini. Oke, sudah kita run. Nah, kemudian kita coba cek data yang barunya. Nah, ternyata sudah ada nih, ada tambahan satu kolom lagi, head affair. Head affair ini nilainya 0 dan 1 yang menunjukkan dia ada affair atau enggak, tapi dilihat dari nilai yang kolom affair di sebelahnya. Jadi kalau kolom affair-nya ini angkanya lebih dari 0, maka dia di head affair-nya ini 1, karena head affair ini kan kelas ya. Jadi kelasnya itu cuma ada 2 kelas. Tadi seperti yang tadi yes no. Jadi kalau dia ada affair, kelasnya itu 1 datanya. Kalau dia tidak ada affair, kelasnya 0. No. Nah, ini untuk yang 5 data awal, kemudian kita cek juga untuk 5 data terakhir untuk dataset yang barunya. Oke, tidak kelihatan. Nah, ini 00 semua, berarti dia tidak ada affair ya, tidak ada affair. Nah, kemudian kita coba grupkan berdasarkan dia ada affair atau enggak rata-ratanya. Nah, ini juga kita bisa dapat informasi dari sini. Misalnya yang ada affair itu rata-rata red marriage-nya itu lebih dari 3 gitu. Kemudian biasanya yang ada affair itu rata-rata umurnya 30 tahun. Kemudian rata-rata usia perkawinannya 11 tahun. Gitu. Itu yang biasanya ada affair. Kemudian yang rata-rata punya anaknya 2 ya, itu juga ada affair. Gitu. Kemudian tingkat religiusnya rata-rata ini dipijak lah, ada 2 atau 3, 2,26 ya.
tingkat edukasinya itu rata-rata yang ada fair itu 13 itu berarti yang tingkat pendidikannya SMA ya, SMA ya. Jadi 3 ya lulus SMA. Jadi yang lulus SMA itu kalau tingkat pendidikannya lulus SMA dia rata-rata ada fair gitu. Jadi seperti itu cara bacanya ya, cara baca dari informasi ini. Nah, kemudian kita coba cek juga yang kelasnya itu, yang kelasnya dia balance atau enggak. Kelasnya balance atau enggak. Nah, ternyata nih kelasnya enggak balance nih. Yang enggak ada fair itu 4 ribuan data dari total tadi 6.366 ya. 4.366. Ini ternyata apa namanya yang tidak ada fair itu 4 ribuan, yang ada fair 2 ribuan, jadi 50%-nya. Nah ini kan berarti nggak balance gitu. Maka nanti kita juga perlu melakukan, sebelum kita lakukan pemodelannya ya, kita masukkan ke modelnya, kita harus lakukan balancing data dulu seperti yang kemarin ya di tutorial yang terakhir ya, penanganan data yang imbalance karena ini datanya nggak balance. Oke, kemudian nah kita kan tadi tahu bahwa datanya ini semuanya sudah numerik ya, jadi sebetulnya bisa langsung gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pecah lagi untuk data-data yang kategorikal ya, contohnya data kategorikal di sini adalah data occupation dengan data occupationnya husband itu kan kategorikal ya. Itu kita bisa buat dummy ya, buat dummy data dari data yang sudah ada, dari variabel data ini yang sifatnya kategorikal itu menjadi 1 0 gitu. Jadi 0101, jadi untuk melihat dia di occupation-nya itu dirubah menjadi data kategorinya yes or no gitu. Walaupun di sini dia tadinya occupation-nya itu misalnya dia ada klasifikasinya ya 4, 3 gitu. Nah, ini kita juga bisa rubah, kita bisa extend datanya itu menggunakan perintah dummy ini. Ya, jadi tapi sebetulnya kalaupun misalnya enggak juga enggak masalah gitu ya. Tidak perlu kita rubah pun enggak masalah. Tapi kalau misalnya kita mau rubah untuk data-data yang klasifikasi yang sifatnya kategorikal, data-data variabel yang sifatnya kategorikal bisa menggunakan perintah get dummy, kemudian mana data yang akan kita pecah ya, dari data kategorikal itu menjadi data 1010. Oke, ini saya contohkan kalau nanti diperlukan saja ya, kalau diperlukan nanti perlukan data perubahan data ya, dari yang data kategorikal menjadi data yang datanya 01 gitu. Ya, jadi tadi ada occupation ini yang dirubah dan occupation husband-nya. Ya, itu menjadi data biner, yang menjadi data biner. Kemudian, nah setelah itu kita definisikan mana variabel X, mana variabel Y-nya akan dipakai untuk melakukan prediksi. Kemudian variabel Y itu adalah hasil prediksinya ya. Kayak di sini yang ini saya definisikan variabel X-nya itu adalah semua atribut yang di dataset itu kecuali atribut ini, atribut affair dan head affair, karena ini yang dijadikan sebagai kelasnya, yang dijadikan sebagai untuk mengklasifikasikannya, output klasifikasinya gitu. Jadi itu kemudian
kemudian axisnya 1. Kemudian yang Y-nya saya definisikan, ya yang tadi kelasnya adalah dia ada affair atau enggak, gitu. Ya, berdasarkan hasil yang penambahan yang tadi, yang di sini. Ya, jadi ada affair atau enggak. Kalau dia ada affair itu 1, kalau enggak ada affair itu 0. Kita run lagi. Kemudian ya kita cek, misalnya kita cek untuk yang variabel x-nya saja menggunakan x.head. Dan hati-hati ya, di sini x-nya case sensitif nih. Saya pakai x besar, jadi nanti semuanya harus x besar juga. Kalau kalian pakai x kecil, ya semuanya harus x kecil. Jadi Python kan case sensitif. Case sensitif. Oke, ini yang data x-nya. Kemudian ini untuk yang variabel y-nya, outputnya ya. Kita cek, oke, ternyata ya nilainya 1, ya 1 dan 0 sebetulnya ini karena yang artian 5 data awal ruang, jadi semuanya 1. Nah, jadi selesai itu untuk apa namanya, untuk ekstrak data ya, ekstrak data. Nah, langkah berikutnya adalah tadi kita melakukan split ya. Split ini juga sebagai metode validasi tadi ya. Kita lakukan split dari data yang kita punya. Ya. Kita split menggunakan perintah train test split ini. Jadi saya split menjadi data X train untuk yang trainingnya, data X test untuk data testnya, kemudian Y train ini untuk outputnya, kemudian Y test. Y test ini saya split jadi 4 dari total data itu. Kemudian jumlah splitnya itu adalah 0,3 ya test size-nya. Jadi ini yang train size-nya itu 0,7. Jadi 70% dari total data itu digunakan untuk data train dan 30%, 0,3 ini 30% digunakan untuk data tes ya, untuk data tes. Kemudian randomnya saya nyalakan juga, jadi biar diacak datanya. Oke, kita run. Kemudian, nah di sini kita apa namanya? Kita coba cek ya, kita coba cek datanya benar apa enggak. Data apa namanya? Data yang ini ya, yang sudah kita split tadi, yang sudah kita split. Ya. Terutama cek dari jumlah apa kelas 0 dan kelas 1-nya ya, yang head affair atau yang enggak. Ini kita cek. Oke, nah ini masih sama dengan data yang awal ya, masih sama. Masih tidak balance gitu, masih tidak balance. Untuk data yang kelasnya. Jadi yang tidak ada affair itu 4.000-an. Yang ada affair itu 2.000. Nah, karena ini datanya imbalance, lakukan balancing data dulu. Nah, di sini saya menggunakan metode SMOTE, ya SMOTE yang kemarin ya. SMOTE adalah salah satu metode untuk melakukan balancing data yang tidak balance di tutorial terakhir yang saya sampaikan. Oke. Menggunakan SMOTE, kemudian nah setelah kita lakukan apa balancing data, kita cek lagi datanya. Sudah balance atau belum nih? Menggunakan ini ya, perintah ini. Counter. Oke, ternyata setelah dicek ini data yang awal tadi ya, data originalnya. Itu kan yang nolnya yang tidak ada affair-nya adalah apa namanya? 4313 ya. Kemudian yang awalnya yang data apa namanya? Yang sebelum digunakan SMOTE yang ada affair itu 2000-an. Nah, setelah dilakukan SMOTE
yang ada fair satu itu nambah jadi 4.000 juga. Jadi totalnya sama nih. Jadi yang ada fair dan tidak ada fair itu jadi sama nilainya. 4313, yang ini juga sama 4313. Ya, jadi sekarang datanya sudah balance nih. Ya, datanya sudah balance dengan menggunakan metode Simote tadi. Nah, tahap berikutnya adalah kita split data lagi. Kita lakukan split data terhadap data yang sudah balance ini, ya, dan sudah balance ini. Jadi kita lakukan 2 kali split data. Ya, jadi karena totalnya sudah berubah ya, bukan jadi 6.000 lagi, karena kalau menggunakan Simote ini yang tadinya 2.000 dia ditambah ya secara random sehingga datanya menjadi 4.313 sama dengan data yang tidak ada fair-nya. Nah, ini kita lakukan split lagi ya, tapi terhadap data yang sudah di balance ya. Terhadap data yang sudah di balance tadi menggunakan Simote sama, jadi ada Simote-nya ini, jadi ada tambahan kata Simote-nya ya semuanya, rank, test, rank Y, rank X, rank Y. Kemudian juga sama di splitnya 70% untuk training, 30% untuk testing. Random state-nya dinyalakan juga. Oke, kemudian nah karena data tadi ya, data yang kita punya itu kan ada yang integer, ada yang float gitu ya. Maka kita perlu melakukan standarisasi ya, standarisasi skalar. Jadi biar datanya itu jaraknya itu dianggap sama gitu. Karena kalau ini sama saja seperti normalisasi ya, normalisasi data. Jadi kalau misalnya datanya beda-beda kan bisa jadi hasilnya kurang bagus kalau datanya tidak dilakukan normalisasi terlebih dahulu. Nah, ini kita proses normalisasinya kita menggunakan standar scalar ya. Menggunakan standar scalar di sini. Oke, kita running. Kemudian nah, sekarang sudah siap nih. Jadi datanya sudah siap semua. Setelah data tadi di balancing, kemudian setelah data yang sudah di balancing itu di split lagi, kemudian datanya distandarkan skalanya ya, atau dinormalisasi datanya. Nah, berarti datanya ini sudah siap sehingga tahap berikutnya adalah kita masukkan ke learning modelnya, ke model yang akan kita pakai, ke algoritma yang akan kita pakai. Nah, yang tahap pertama ini saya akan menggunakan algoritma logistik regression ya, logistik regression. Kemarin ada nggak tugas kalian yang pakai yang kelompok yang pakai logistik regression? Nggak ada ya, adanya multiple regression ya, linear regression ya kalau nggak salah, multiple linear regression untuk prediksi. Nah, ini menggunakan algoritma logistik regression ya. Running. Oke, kemudian kita coba keluarkan prediksinya, hasil prediksinya, dan sudah berhasil. Nah, kita coba lihat performanya seperti apa dari linear regression ini, ya, menggunakan classification report. Oke, menggunakan classification report. Nah, ternyata ini presisinya dia sekitar untuk yang bagian tidak ada fair 0,67, untuk yang bagian ada fair 0,71 ya. Nah, ini kita juga bisa ngeceknya menggunakan confusion metric ya, menggunakan confusion metric. Sebetulnya secara library sudah ada, tapi kalau kita mau buat tampilan lebih bagus, kita bisa definisikan di sini confusion metric dan plot ROC AOC-nya menggunakan perintah seperti ini. Kita running. Nah, coba kita tampilkan
confusion metricnya. Nah, ini adalah confusion metricnya. Ya kan kalau confusion metric itu ada apa namanya? True positif ya. True positif, kemudian false positif, kemudian false negatif, dan true negatif. Ya. Ini ternyata ini kita lihat yang dia di true ya, dia yang di aslinya itu adalah no fair, kemudian yang diprediksi no fair itu ada 900 ya, 900 data. Kemudian yang di true-nya atau dia di data aslinya itu dia punya fair dan hasil prediksi juga punya fair, itu ada apa namanya 887. Jadi kalau di total ini yang benar, dia klasifikasinya benar itu ada sekitar 900 dengan 800 itu ada sekitar 700-an ya. 1.700 ya, 1.700, sedangkan yang tidak tepat klasifikasinya itu sebesar ini ya, sebesar ini. Kemudian kita juga bisa lihat dari prediction score-nya. Prediction score-nya itu sekitar 68, 70% lah ya, lumayan lah ya. Jadi apa namanya, tingkat kebenaran prediksinya sekitar 70%. Kemudian kalau kita menggunakan ROC ya, untuk menguji apa namanya model yang kita buat. Nah, ternyata di sini, ya, ROC curve areanya itu 0,76 ya. Jadi ini lumayan lah ya. Jadi tingkat keakuratannya ini kalau semakin mendekati 1 ini kan semakin bagus nih yang true positive rate-nya. Jadi true positive rate-nya ini tadi sekitar apa namanya 0,76 ya, 0,76 true positive rate-nya. Jadi tingkat keakuratannya 76%. Tingkat keakuratan dari prediksinya. Ya, jadi cukup bagus. Nah, ini kalau menggunakan apa namanya? Nah, ini baru satu ya, baru satu, sebenarnya masih bisa ditambah lagi dengan data yang sama, kita tidak tinggal tambahkan. Misalnya kalau mau menggunakan ini kan pakai logistic regression misalnya. Ya, coba kalau misalnya menggunakan KNN ya, K-nearest neighbor, coba kita tambahkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau enggak? Masih mau nanya Pak, tapi nggak dari yang ini Pak. Ya, gimana? Pak mau nanya di material klasterisasi. Ini kita yang klasterisasi kan kalau kita cari kan bakal nemu data sendiri yang 1, 2, 3. Terus yang memberikan arti 1 itu lebih baik, 2 lebih baik, atau itu kita apa dari aplikasinya Pak? Itu kitanya atau dari data. Oh, misalnya gini, itu kan nanti kan kan gini, kalau kita punya data mentah ya, kemudian misalnya datanya masih dalam bentuk string tadi ya. Kalau dalam bentuk string itu misalnya yes, no, kemudian large, medium, small gitu. Itu kan masih dalam bentuk string kan ya. Ya. Nah, itu kalau misalnya dalam bentuk string, kita harus ubah dulu menjadi numerik misalnya. Nah, menjadi numerik misalnya kalau yes itu 1, no itu 0. Nah, itu kita sendiri yang buat. Nah, kita definisikan. Atau misalnya yang large itu kita definisikan misalnya kalau dia ada tiga jenis ya, ada large, medium, small misalnya.
Nah, di data awalnya itu masih berbentuk string. Nah, ini kan harus kita rubah menjadi numerik kan, supaya bisa diolah. Maka kita bisa definisikan misalnya yang large itu 3, yang medium itu 2, yang small itu 1. Gitu. Nah, itu kita definisikan sendiri. Gitu. Kecuali kalau memang di data awalnya itu, di dataset awalnya memang sudah dalam bentuk numerik gitu. Iya, baik. Paham ya? Paham. Makasih. Ya, termasuk nanti ketika kelas misalnya. Tadi kan kelasnya itu dia ada stringnya, di string awalnya misalnya dia ada punya affair atau enggak kan gitu ya. Nah, itu kita definisikan juga sendiri. Oh, kalau punya affair itu nilainya 1, kalau nggak punya affair itu nilainya 0. Itu kita sendiri yang definisikan. Oh, berarti nanti kan itu udah kita masukin di awal, berarti ntar otomatis si hasilnya itu bakal ngikutin definisi yang kita buat ya Pak? Ya, makanya kan klasifikasi itu tadi yang disampaikan, klasifikasi itu masuk kategori yang supervised learning, ya. Supervised learning itu artinya kita sudah arahin gitu. Dia kelasnya itu ada berapa kelas, kita definisikan di awal. Nanti ada lagi yang unsupervised. Kalau yang unsupervised kita nggak ada definisi, dia ngelompokin sendiri gitu, ngelompokin sendiri. Paham ya? Paham Pak, terima kasih ya Pak. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, tadi saya lanjutkan lagi ya sebentar. Ini kan tadi masih pakai yang logistic regression ya. Nanti saya coba menggunakan KNN. Oke, saya dulu materi tentang KNN-nya dulu ya. Nah ini KNN itu, nah ini ya nearest neighbor ya, nearest neighbor. Nah ini ya. Nearest neighbor ini termasuk metode yang simpel ya dalam klasifikasi ya. Dia menggunakan klasifikasinya itu dilihat similarity-nya tapi menggunakan distance metric, jadi menggunakan matrik jarak gitu. Jadi misalnya dia tetapin satu kan namanya K nearest neighbor ya. K-nya itu bisa kita tetapin dia ada berapa K gitu. Nah, kalau misalnya kita tetapin misalnya K-nya ada 2 misalnya. Nanti dikelompokkan klasifikasinya itu berdasarkan jarak yang paling dekat ke K ini. Nah, itu yang disebut dengan distance metric. Jadi kalau yang dia dekat ke satu titik, oh berarti dia masuk ke klasifikasi ke titik tersebut ya. Nanti dicek lagi. Nah, secara secara general seperti itu prosesnya. Nah, ini biasanya dia mengukur jarak metriknya menggunakan metode Euclidean. Nah, ini dia ini mulai dari 1 ya, tapi ini kan kalau 1 berarti 1 NN ya. Tapi sebenarnya di satunya ini kan jadi K. Jadi dia nanti kita tergantung kita mau buat berapa grup gitu ya, berapa grup untuk klasifikasinya itu tergantung berapa jumlah K-nya. Makanya namanya K nearest neighbor. Nah, di sini tadi dikalkulasinya menggunakan distance metric, kemudian
tadi ya jumlah K-nya kita yang tentukan, kita mau buat berapa K ya. Ini contohnya seperti inilah di grafiknya ya. Jadi kan ini klasifikasinya tadi ada ini untuk hipertensi misalnya berdasarkan atribut umur sama berat badan ya. Jadi nanti klasifikasinya dia ada hipertensi, ada tekanan darah tinggi atau tidak gitu kan. Nah, itu dia kelompokkan ini, kalau tidak berarti di sekitar sini titiknya, kalau yang ada berarti di sekitar sini titiknya. Nah, ini berarti dia dan dia satu Nearest neighbor. Jadi di sini kemudian nanti dicari mana yang dekat. Oh, yang dekat ini berarti dia ada hipertensi. Kalau yang jauh berarti dia yang tidak ada gitu. Nah, ini kalau K-nya cuma satu. Nah, K-nya bisa kita tentukan sendiri, K-nya mau berapa. Nah, ini ya, K-nya mau berapa. Nah, itu tergantung kita, dan ada perhitungannya juga untuk menentukan berapa jumlah K yang paling optimal gitu. Nah, karena K itu menunjukkan jumlah kelasnya. Ya. Ya, misalnya di sini ada K-nya 3 misalnya, itu akan beda dengan K-nya misalnya 5 ya, seperti itu. Jadi ini secara umum K nearest neighbor itu seperti itu. Oke, nah dari data yang tadi kita coba kita masih menggunakan data yang tadi ya, kita coba tambahkan. Kalau tadi masih logistic regression, kita akan tambahkan menggunakan yang K nearest neighbor. Kelihatan nggak ininya? Yang tadi? Yang Google Colab-nya kelihatan nggak? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Sebentar, ini saya tambahkan untuk yang K nearest neighbor. Saya sudah ada nanti. Nah, jangan lupa. Nah, ini ya, kita mau pakai yang K nearest neighbor. Menggunakan K neighbor classifier. Nah, jangan lupa ininya dirubah ya. Extrainnya tadi disesuaikan dengan awal. Ini ya, smooth train X. Kemudian karena kita menggunakan data smooth T, dan Y trainnya itu kita ambil dari smooth T train Y. Oke. Kita running. Oke, sudah. Kemudian kita coba prediksi menggunakan KNN ya. Prediksi menggunakan KNN. Kita coba prediksi menggunakan
Ini kita tes menggunakan oke, sudah. Kemudian kita coba lihat hasil klasifikasinya. Oke, klasifikasinya. Ini ada motif testing. Oke, nah ini kita lihat di sini ternyata pakai KNN ini lebih bagus ya, 0,7, 0,7. Kalau tadi pakai logistic regression 0,67, 0,71 gitu. Ya ternyata ada peningkatan ya, ada peningkatan dari presisinya. Dari presisinya ada peningkatan. Kemudian kalau kita mau pakai menggunakan confusion metric ya. Sini. Sorry. Kita coba lihat confusion metricnya ya. Oke, confusion metricnya dia yang aslinya no offer, kemudian diprediksi no offer jadi 909. Kalau tadi 900 ya, jadi ada naik 9. Kemudian yang ininya yang dia aslinya itu head affair, kemudian diprediksi head affair juga ada 941. Kalau pakai pakai logistic regression cuma 887. Ini berarti ada peningkatan ya, ada peningkatan akuratan ya, ada peningkatan keakuratan. Kemudian kalau misalnya kita itu sudah banyak pakai probabilitas ya. Kalau kita pakai ROC ya, kita lihat yang skor prediksinya dulu. Prediksinya kita tambahkan. Ini
Ya, jangan lupa ya ininya harus sama karena kalau tidak nanti bisa error ya. Tapi kalau sudah buat satu tinggal di copy paste aja. Dari copy paste aja. Lebih mudah. Ya, harus tahu ya, harus tahu yang di copy paste-nya gitu. Jadi, supaya hasilnya juga betul benar. Oke. Sekarang kita lihat skor prediksinya menggunakan KNN. Nah, meningkat ya. Jadi 80 dan 71. Kalau tadi itu kan dia 68 dan 69. Kalau kita lihat menggunakan kurva ROC, kita gunakan kurva ROC, juga bisa cek ya. Kurva ROC. Sorry. Kita lihat kurva LOC-nya. Umi mau beli makan. Kita dulu ya. Umi mau beli makan. Kita lihat. Wow. Mau beli makan Umi. Bentar ya. Bentar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kurva erosinya bagaimana, apakah lebih bagus dari yang logistic regression. Oke, ini dia apa namanya, positive rate-nya di 0,78. Kalau yang tadi 0,76 ya, ada peningkatan ya, walaupun tidak terlalu banyak peningkatannya, tapi ini menunjukkan bahwa KNN itu lebih bagus ya, tingkat keakuratannya lebih bagus dibandingkan dengan apa namanya, logistic regression tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ini kalau untuk yang pakai logistic regression maupun pakai KNN. Nah, kalau yang pakai decision tree nanti biasanya kalau decision tree itu harus nanti harus output akhirnya itu harus dia ada apa namanya, ada tree-nya gitu ya, ada gambar tree-nya. Itu kalau untuk decision tree. Ya mungkin nanti di tutorial berikutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana kalau kita menggunakan decision tree. Nah, kalau untuk yang lain misalnya kayak KNN, kalau logistic regression kan nggak ada. Jadi kita hanya melihat dari keakuratannya saja. Keakuratannya. Tingkat keakuratannya, kemudian nilai erosi tadi ya, untuk mengukur performa. Jadi dari sini, dari confusion metric maupun dari grafik erosi tadi, ternyata kalau kita bandingkan antara KNN ya, K-nearest neighbor dengan logistic regression, itu performanya lebih baik yang K-nearest neighbor. Tapi kita belum tahu juga kalau misalnya dibandingkan dengan apa namanya yang lainnya, dengan model-model yang lain ya. Karena kan banyak ya, tadi di library-nya saja banyak ya. Ada random forest, ada decision tree, ada naive bias, kemudian ada XGBoost. Jadi banyak algoritma yang bisa dipakai, itu banyak. Dan kalau kita mau memilih algoritma mana yang terbaik ya kita harus bandingkan satu-satu. Tapi kalau untuk di tugas besar kalian misalnya ya bisa jadi hanya menggunakan satu, yang penting nanti keluar hasilnya, kemudian dilihat tingkat
keakuratannya seberapa persen dari model yang kalian buat itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau bandingin ya tentu saja itu juga salah satu topik. Misalnya kalau kalian bisa membandingkan beberapa metode, kemudian untuk menentukan metode mana yang paling bagus. Ya. Karena kalau di kita kan di ranahnya di penelitian itu memang mencari model yang paling bagus. Ya. Kalau nanti di aplikasi dari model yang kalian sudah buat itu, misalnya ditentukan, oh ternyata yang paling bagus menggunakan Canary Snowbird, ya berarti nanti ketika ada step berikutnya lagi, step deployment misalnya nanti model yang kalian buat ini itu nanti dimasukkan ke aplikasi web, misalnya. Aplikasi web yang dipakai untuk klasifikasi. Ya. Nanti kalau ada kita masukkan data tertentu, di dalamnya itu isinya mesin dari aplikasi itu adalah model ini. Misalnya kalian masukkan di mesinnya itu menggunakan model KNN atau menggunakan model tadi logistic regression, ya itu tergantung kalian. Tentunya setelah kalian lakukan eksplorasi mana model yang paling baik, yang performa paling baik, nah itu yang dimasukkan ke aplikasi tersebut. Nanti kalau user kan biasanya hanya pakai saja ya. Kalau user dia nggak tahu dalemannya kayak gimana. Gitu. Nah, dalemannya itu adalah model tadi, bisa menggunakan KNN, bisa menggunakan logistic regression, bisa menggunakan decision tree dan sebagainya. Nah, ini masih dalam tahap misalnya ngerancang dulu mesin pengolahnya. Nah, nanti ketika diterapkan di aplikasi web misalnya atau di aplikasi mobile phone misalnya yang untuk mengklasifikasi, itu lain step berikutnya ya. Itu adalah step berikutnya, itu ya step deployment seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ya, tadi berarti kita sudah coba menggunakan tadi dua model ya. Logistic regression dan Canary Snowbird untuk mengklasifikasi. Ya. Cukup atau ada pertanyaan? Sekali lagi untuk yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin kelompoknya, tolong segera di email ke saya ya. Jadi nanti biar bisa saya tahu kalian mau mengerjakan apa dan nanti saya bisa menyelesaikan materinya. Cukup? Oke, kalau cukup untuk absensi silakan di di chat ya. Absensinya sudah semua? Oke, kalau misalnya sudah semua absensinya, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita bisa ketemu lagi minggu depan.
Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.